Selamat datang di video pembelajaran anti korupsi. Setelah menyaksikan video ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan dampak korupsi, menjelaskan semangat perlawanan terhadap korupsi, menjelaskan cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi, dan menjelaskan sikap anti korupsi. Selamat belajar! Selamat siang, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan salah satu ex-pejabat pemerintah bidang kesehatan dalam tindak pidana kasus korupsi pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium rumah sakit. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Desember 2015 silam karena diduga telah merugikan negara senilai 14,1 miliar rupiah dalam proyek pengadaan alat kesehatan tersebut. Akhir-akhir ini, korupsi telah merajalela di negeri kita. Dilihat dari pertumbuhan kasus korupsi di Indonesia yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Dampak yang dirasakan bukan hanya di bidang kesehatan, juga merambat ke bidang lain. Demikian breaking news hari ini. Wah, ada lagi kasus korupsi di bidang kesehatan. Padahal alat kesehatan itu kan keperluan rumah sakit ya. Iya Pak, pantasan saja belakangan ini kami kekurangan stok alat kesehatan di rumah sakit. Kalau alat kesehatan saja dikorupsi, bagaimana nasib kesehatan masyarakat Indonesia ya Mbak? Banyak oknum yang hanya mementingkan diri sendiri Pak. Wong saya saja yang penjaga kantin sedih melihat korupsi di mana-mana Mbak. Kan kasihan kalau ada orang yang sedang sakit, tapi alat kesehatannya kosong. Ya sudah, saya kembali ke ruangan dulu ya Pak. Oke, terima kasih Mbak. Fit, kamu lihat breaking news yang ini tidak? Lihat Dok. Kacau sekali ya, alat kesehatan saja dikorupsi. Iya Dok, banyak pasien yang terlantar karena kurangnya stok alat kesehatan. Tindakan korupsi itu merupakan tindakan penyelewengan keuangan yang mengakibatkan kerugian negara. Korupsi juga mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Wah, ternyata korupsi itu emang banyak merugikan negara ya Dok. Seharusnya terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Negara kita itu sangat kaya raya, hanya saja perlu dikelola dengan baik. Semangat perlawanan terhadap korupsi harus dipegang oleh setiap warga negara. Selain itu, kita juga bisa belajar dari negara-negara dengan Corruption Perception Index yang tinggi. Memangnya Corruption Perception Index itu apa Dok? Transparency International, sebuah organisasi internasional yang bertujuan melawan korupsi, banyak mempublikasikan hasil survei terkait korupsi, termasuk Indeks Persepsi Korupsi, sebuah publikasi tahunan yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik. Oh, jadi kita bisa mengetahui nilai indeks persepsi korupsi negara-negara lain ya Dok? Iya, kamu tahu nggak negara yang punya IPK tinggi itu negara mana? Wah, kurang tahu tuh Dok. Pada tahun 2020, negara Denmark mencapai nilai IPK 88, sehingga negara Denmark dikatakan memiliki nilai IPK tertinggi. Tahun 2020, Indonesia berada pada skor 37 dengan ranking 102, dan skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu. Kalau di level ASEAN, Indonesia berada di peringkat 5, berada di bawah Singapura yang memperoleh skor IPK 85, Brunei Darussalam 60, Malaysia 51, dan Timor Leste 40. Oleh karena itu juga konsistensi pencegahan korupsi harus diperhatikan. Wah, nilai IPK negara kita masih jauh ya Dok?
Maka dari itu, semangat perlawanan terhadap korupsi harus ditingkatkan karena negara kita memiliki potensi kekayaan sebagai modal menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Saya jadi tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang korupsi. Sebaiknya saya cari referensi yang banyak ya, Dok. Iya, itu sangat bagus, Fit. Wah, ternyata banyak sekali jenis tindak pidana korupsi. Tanpa disadari, kita juga dekat dengan korupsi. Fit, kamu lagi nonton apa? Aku lagi nonton video tentang gratifikasi nih, Ran. Wah, sepertinya seru ya video pembahasannya. Sebenarnya, aku masih bingung tentang gratifikasi. Kamu tahu nggak perbedaan gratifikasi dengan korupsi? Setahuku, gratifikasi itu bagian dari perilaku korupsi, dan gratifikasi itu ada 2 jenisnya. Gratifikasi positif itu pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Nah, sedangkan gratifikasi negatif itu pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih. Itu sebenarnya merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi. Gratifikasi itu ada dasar hukumnya nggak, Ran? Tentu ada. Pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 dinyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Berarti memberikan gratifikasi itu sama dengan memberikan suap ya? Ada perbedaannya, Covid. Suap itu diartikan sebagai menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui bahwa pemberian sesuatu atau janji dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Nah, kalau gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas dan tidak termasuk janji. Berarti kalau kita parkir kendaraan di jalan atau trotoar saat ingin membeli sesuatu di toko, lalu kita memberikan uang parkir, apakah itu termasuk suap ya? Ya, bisa dibilang seperti itu, kecuali kalau tempat parkir tersebut sudah berizin atau resmi ya. Ngomong-ngomong, jam pulang kerja masih 1 jam lagi ya? Iya nih. Ran, ini ada kue. Kamu mau nggak? Ambil aja. Wah, kebetulan nih aku lapar. Lumayan, snack sore. Nah, pulang nanti aku nebeng sama kamu sampai stasiun ya. Kan udah aku kasih kue. Wah, kamu menyuap aku ya? Hahaha, oke Fit, nanti sore ya. Kapan ya jalanan ini lancar? Tiap hari jalanan ini pasti macet. Sabaran, mending kita nyalain radio aja. Bener juga ya, daripada aku pusing sama macet yang di mana-mana. Halo, selamat sore kaula muda. Jumpa lagi dengan Lia, host terkece yang akan menemani kamu dalam perjalanan pulang. Kaula muda, saat ini ramai dibicarakan tentang korupsi. Terlebih, baru-baru ini KPK mengungkapkan kasus dugaan korupsi terkait alat kesehatan. Wah. Menurut kaula muda, apa nih tanggapan kalian terhadap kasus ini? Oke, kita break sejenak ya. Akan aku putarkan lagu yang akan mengobati stres harimu. Menurutku, sifat anti korupsi harus dimulai dan diterapkan di setiap individu. Sikap anti korupsi kan sebenarnya merupakan istilah lain dari integritas, perilaku anti korupsi, karakter atau akhlak. Iya, Ran. Karena berbicara tentang sikap, integritas, perilaku, karakter, dan akhlak, maka kita juga berbicara tentang kejujuran, kesederhanaan, kedisiplinan, kemandirian, dan akhlak baik lainnya. Kaula muda, mengingat fenomena korupsi telah memasuki zona kejadian luar biasa, maka pendekatan pemberantasan korupsi dipilih cara-cara yang luar biasa dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kita wajib berpartisipasi dengan menunjukkan sikap anti korupsi. Tindakan membangun sikap anti korupsi itu sederhana loh. Salah satunya dengan cara bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang lingkungan sekitar untuk bersikap jujur. Nah, kaula muda, jangan pernah takut untuk melaporkan indikasi korupsi di sekitar kita ya. Itulah tadi sedikit tips sikap anti korupsi oleh Lia, host terkece ini.
Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dah. Fit, bulan lalu kan aku ikut pelatihan anti korupsi dari Puslat SDM Kesehatan. Seingatku selain memiliki sifat anti korupsi, kita juga harus memiliki sifat integritas. Memangnya sifat integritas itu seperti apa sih, Ran? Yang aku pahami, integritas itu adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, intinya adalah kita harus menerapkan sifat anti korupsi serta memiliki sifat integritas yang tinggi. Dan jangan lupa melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya korupsi di sekitar kita. Akhirnya aku mengerti. Mulai sekarang, aku harus waspada dan melaporkan indikasi korupsi serta menerapkan sifat anti korupsi agar negara kita menjadi negara yang lebih bersih dari korupsi. Fit, udah sampai stasiun nih. Iya, Ran, aku duluan ya. Kamu hati-hati di jalan. Kamu juga ya, Fit. Dah.